Halo, selamat siang kawan-kawan. Kembali lagi saya memberikan info, tapi lain hari ini ya. Saya menjawab pertanyaan dari kas apa? Dari customer ya. Dari ini susu kotak namanya yang komen. Dia bilang begini, Bang, jelasin dong biaya-biaya yang perlu kita siapkan pada saat mau akad begitu. Sebelum saya menjawab, saya mengambil video di background blok D ya, yang sebelah sananya. Tapi ya, sekarang saya berdiri ini berada di area blok F. Depan sini itu FA, yang sebelah sananya itu blok DB, Delta Bravo, karena kemarin ada yang tanya. Dan inilah progres di area blok DB ya. Ini sambil panas makanya saya pakai topi. Oke, pertanyaannya gini. Biaya-biaya yang perlu kita persiapkan sebelum atau pada saat kita mau akad ya. Biaya-biaya yang pasti gini, sebelum kita mau masuk ke tahap sana, pada saat kita sudah diminta berkas-berkas oleh pihak developer untuk dicek dan sudah di okein gitu loh, istilahnya bisa mengajukan kredit, ada baiknya sebelum akad jangan pernah maksudnya gini, jangan pernah mengambil cicilan-cicilan lain dalam bentuk apapun atau sebesar atau sekecil apapun, karena bisa saja itu membatalkan nanti cicilan kita di rumah untuk pembelian rumah. Sama seperti kawan saya dulu, mungkin karena sudah di ACC semuanya, dia berpikir bahwa udah aman semua, jadi dia belanja di online shop atau apa begitu yang bersifat kredit, akhirnya batal. Nah, saya cerita dulu, sebelum kita akad kan pasti kita nanti dikasih surat SP3K ya. Aduh, saya lupa tuh kepanjangannya. Intinya SP3K itu semacam surat bukti bahwa kita sudah bisa di ACC, bisa diajukan di bank. Nanti di SP3 itu sudah ada rinciannya semuanya, berapa uang yang harus kita keluarkan, berapa total keseluruhan. Di situ juga ada berapa banyaklah rincian di situ, termasuk juga denda dalam satu hari kalau seandainya kita terlambat membayar angsuran begitu. Dan tertera juga di situ berapa bulan harus kita mengansur, lalu dan ketentuan-ketentuan lainnya sudah ada di situ, SP3K namanya. Nah, pada saat itu sebelum kita akad memang kita harus memastikan rumah benar-benar selesai. Kita itu maksudnya kita sebagai konsumen harus benar-benar memastikan sampai selesai. Dulu waktu saya diajukan 2 kali untuk akad. Yang pertama saya tolak. Karena kenapa? Begitu saya diajukan untuk akad di bulan itu, di hari itu diberitahukan itu, sehari itu saya langsung pergi ke rumah dan melihat. Ternyata belum ada kusennya, belum dipasang kamar mandi, kloset dan keramiknya. Akhirnya saya mengatakan bahwa saya belum bisa mengikuti untuk ikut akad karena rumah begini-begini ya. Saya kirimkan fotonya kepada marketing begitu dan diokein, tidak mengajukan akad dulu. Akhirnya diajukan pada bulan berikutnya dan semua yang saya sampaikan itu sudah dikerjakan. Lalu gini, begitu kita sudah sampai di untuk jadwal akad, dulu itu kita dimintain untuk membawa materai sebanyak 55 lembar. Materai 10.000 sebanyak 55 lembar. Jadi materai ini dulu saya beli di kantor pos, harganya sama 10.000, nggak kayak kita beli di warung biasa bisa sampai 12.000 per lembarnya. Tapi kalau di kantor pos harganya tetap sama 10.000.
Ya, teman-teman bisa membeli jauh-jauh hari ya. Kalau dulu kami itu yang akad kredit itu bisa sampai 30 orang, bahkan hampir 40 orang ya. Kita akad kredit di Bank BTN Syariat Bogor ya, dekat Istana Bogor sana begitu. Dan itu kita bawa, lalu kita serahkan nanti pada bagian notarisnya. Nah, di situ ada 3 tahap yang kita lalui. Tetapi kemarin itu karena kita banyak, akhirnya tahap ini maksudnya beberapa grup tidak harus melalui tahap yang seharusnya, karena dibagi-bagi. Karena kalau harus melalui tahap yang sebenarnya, nggak bakalan keburu itu satu harian. Jadi ada 3 tahap. Pertama, buka bank dulu, buka rekening bank ya, buka rekening bank. Selanjutnya baru akad bank ya, akad bank. Akad bank itu di situ ada yang beberapa lah yang harus kita ditanda tangani. Ya, kalau seandainya suami istri berarti suami istri harus ikut, kalau sendiri ya sendiri. Sama yang terakhir itu adalah akad notaris. Nah, di sini itu sebenarnya boleh kita tanya-tanya ya, termasuklah bertanyalah banyak macam hal ya, menyangkut mengenai bank-bank ini seperti apa ke depannya. Kemarin tuh sih saya nggak banyak tanya, bukan karena nggak ada waktu, tapi memang saya juga kurang tahu mau nanya apa begitu. Tapi begitu pulang baru saya berpikir juga, kenapa nggak nanya ini ya gitu. Misalkan ya, seandainya nama si nasabah atau si nasabahnya meninggal, nah seperti apa selanjutnya, mau dilimpahkan kemana dan bagaimana angsurannya. Nah, itu perlu ditanya itu. Terus bertanya mengenai PBB ya, pajak bumi bangunan, itu ditangguhkan, siapa yang menanggung itu dan bagaimana mekanismenya. Lalu apalagi mengenai angsuran itu apakah mengikuti suku bunga atau flat begitu. Nah, itu perlu kawan-kawan tanyakan nanti pada saat akad. Nah, jadi pada saat itu memang tidak berurutan ya, karena saking banyaknya yang akad kredit pada saat itu. Jadi ada yang duluan akad notaris, ada juga yang duluan akad bank, ada juga yang duluan buka buku tabungan. Jadi karena seharusnya berurutan ya, seharusnya. Videonya itu kemarin tuh waktu saya akad sudah saya videokan, saya rekam dari awal sampai selesai. Saya sudah izin sama pihak notaris, sama bank, saya minta izin untuk mendokumentasikan dan dikasih izin. Namun dalam video saya itu saya sudah buat secara bertahap, tapi pada kenyataannya saya kemarin melaksanakan, saya malah akad bank dulu. Akad bank, baru akad notaris, baru saya buka bank. Maksudnya buka rekening bank begitu. Nah, biaya-biaya yang perlu kita siapkan, yang pertama tadi itu adalah 55 lembar materai 10.000 ya. Kalau seandainya amit-amit kalau nggak ketemu materai 10.000 sebanyak 55 lembar, kawan-kawan bisa membawa uang cash. Nanti uang cashnya itu diserahkan kepada notaris, nanti pihak sana nanti akan membelikannya untuk ditandatangan. Nah, selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah uang sebesar, kalau kami dulu itu kurang lebih 2,8 juta, katakanlah 3 juta. Nah, uang ini adalah sebagai setoran awal kita di buka bank pertama kita tadi, pada saat kita buka rekening tadi. Jadi dalam situ sudah termasuk uang endapan. Uang endapan ini istilahnya uang yang tidak bisa diambil, itu sebenarnya uang angsuran, tapi tercatatnya itu angsuran terakhir. Jadi saya nggak tahu seperti apa mekanismenya. Jadi uang itu ada di dalam buku tabungan atau rekening kita, tapi kita nggak bisa ngambil begitu. Sehingga kalau kita mau cek di ATM atau apa, tidak terlihat begitu. Nah, selanjutnya ya tinggal kita mengansur setiap bulan. Udah gitu aja sih sebenarnya. Biaya-biaya yang lainnya yang sangat ininya belum ada pada hari itu ya, belum ada. Ada satu lagi kalau mau. Biasanya di situ sebelumnya kami di briefing
Yang briefing ini biasanya dari pihak bank itu lebih kepada penjelasan seperti yang saya bilang tadi, bahwa nggak boleh telat dan sebagainya. Nah, tapi kalau dari pihak notaris ada tambahannya, yaitu mengenai SHM, ya, sertifikat hak milik. Nah, pada saat akad pertama itu kita dikasih pilihan, mau langsung dinaikkan nggak statusnya. Naik status itu istilahnya naik status kepemilikannya menjadi SHM, karena semua yang kita yang dibawa, yang diusahakan ini adalah baru HGU, ya, H guna bangunan, HGB, H guna bangunan, baru HGB, ya. Jadi belum sampai pada tahap sertifikat hak milik. Nah, dulu itu kita ditawarkan kalau mau dinaikkan, kesempatan itu hanya sekali, ya, hanya pada saat akad kesempatannya, tidak ada pada saat setelah itu. Jadi kita harus mengeluarkan biaya sebesar 2.500.000. Saya sedikit menyesal sih, karena waktu itu saya nggak mau, karena saya ngikut kawan. Udahlah, nanti kita bawa ke BPN segala macam. Dan akhirnya saya nyesal juga jadinya. Jadi kalau kawan-kawan ada duit, bisa langsung naikkan saja menjadi SHM dengan membayar 2.500.000. Nah, lalu kan jadi pertanyaan buat kita, ya, apakah benar itu SHM diurus dengan baik atau bagaimana? Itu nanti bisa kita buktikan setelah 1 tahun kemudian. Setelah 1 tahun kita sudah mengansur. Karena kenapa? Kemarin saya juga sudah pergi ke bank di mana kami akad. Saya mengambil beberapa surat, salinan surat yang, ya, buat saya itu penting, ya, untuk saya simpan. Buat saya itu penting untuk saya simpan. Nah, di situ juga tercatat nama kita sendiri, khususnya di HGB, ya, hak guna bangunan, ya, hak guna bangunan, nama kita sendiri. Jadi itu nanti bahasan yang saya akan bahas pada video berikutnya, supaya kawan-kawan tidak, maksudnya, mendapatkan penjelasan yang sangat baik begitu. Jadi itu, ya, kawan-kawan, saya sudah menjawab apa saja yang perlu kita siapkan, biaya-biaya pada saat mau akad bank, ya. Tapi tergantung, ya, biasanya sih kalau banyak yang mau akad bank, ya, pasti agak sedikit buat kita untuk bertanya, karena banyak yang ditanda tangan, banyak yang ditanda tangan. Bahkan kalau kita pun tanda tangan, hampir kita nggak sempat membacanya karena banyak bacaan. Jadi itu saja, kawan-kawan. Video selanjutnya nanti saya akan membahas apa yang akan kita lakukan setelah kita melakukan ansuran di bank setelah setahun. Apa yang harus kita lakukan, itu yang saya akan bahas, karena ini penting untuk kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.